Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ditutup lakum dinukum waliyadin. Al-ayat yang mana Quran surat Al-Kafirun itu adalah surat yang sangat masyhur. Para hadir wabil khusus para alim, para ustadz, ibu-ibu sesepuh baik dari pimpinan cabang Muhammadiyah maupun pimpinan Aisyah, berikut ortom-ortomnya yang bisa hadir pada kajian Ahad pagi ini. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan satu kewajiban sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilm ya. Karena dengan cara seperti inilah kita bisa merawat hati kita, bisa merawat qalbu kita, supaya tetap kondisi keimanan dalam hati kita selalu tebal. Ketika sedang menipis, kita cas dengan kegiatan semacam ini. Pertama, marilah kita selaku umat Islam selalu mengucap syukur alhamdulillah karena nikmat yang terlalu tinggi untuk kita semua pada hari ini diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, istri-istrinya, para sahabatnya, yang tentunya dengan bantuan, dengan perjuangan sehingga Nabi menyampaikan berita gembira tentang Islam sampai saat ini Islam tegak, wabil khusus di bumi tercinta Indonesia, dan lebih khusus lagi di kalangan kita jamaah Aisyah dan Muhammadiyah di Kecamatan Tanjung. Pun semoga Allah memberikan selalu kucuran sholawat dan salam juga kepada kita semuanya yang selalu melaksanakan syariat atau ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat fid dunya wal akhirah, besok bersama-sama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadir yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya dan tim dari channel YouTube Toha Putra Art menyusun tema
untuk kajian pagi hari ini, bahaya penyakit hati, Bu. Ya. Lebih spesifik lagi, di bawahnya penyakit hati dan cabang-cabangnya yang namanya munafik. Itu lebih bahaya daripada kafir. Kenapa dan bagaimana? Mari kita cermati peringatan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, surat ke-63, tepatnya pada ayat yang pertama. Mari kita lihat Quran surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah memperingatkan kepada kita semua pada ayat ini, apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Peringatan ini ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya turun langsung untuk kita sebagai pengikutnya, yaitu umat Nabiullah Muhammad. Ya, jadi kita pun berarti harus mencermati ayat ini, ya, seperti perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, apa kata Pak Ustadz? Mukhatabnya Nabi, ya, Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya berarti menjadi objek daripada peringatan Allah ini. Paham ya maksudnya nggih? Karena kita yakin Nabiullah Muhammad adalah tauladan terbaik, berarti kita sebagai umatnya tercakup kepada peringatan Allah ini, ya. Mereka itu berkata, kami, kata orang kafir, mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah pun mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, kata mereka, yaitu orang-orang kafir. Ya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ini hati-hati dengan orang yang punya predikat munafik. Nah, apa itu munafik? Mari kita lihat next, maksudnya. Nah, pun tidak berhenti di ayat pertama, Allah memberikan penegasan pada ayat kedua dari Quran surat Al-Munafikun. Ada yang mau nyumbang, Bu? Sama-sama cari amal. Monggo. Siapa yang siap membacakan ayat kedua supaya kita terbiasa, ya. Ketika ngaji kita bawa Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya. Kalau di ibu-ibu Aisyah di Fajar Siddiq kemarin banyak yang suka nyumbang ini, ya. Siapa di sini ada yang mau nyumbang? Bacakan. Nggih. Iya. Alhamdulillah. Ini harapannya besok kita tuh pengajian tuh aktif seperti ini, nggih. Jadi jangan cuma kita seperti kayak anak kecil yang selalu disuapi terus nih. Tapi suatu saat kajian kita harus lebih dinamis, ya. Jadi kita sambil membiasakan diri membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Dari tiap hurufnya saja yang kita baca itu mendapatkan pahala kebaikan terbaik di hadapan Allah, ya. Jadi biar jangan semua untuk patoha, ya, nanti jamaah kebagian, ya. Nah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh sangat buruk, kata Allah, apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ayat diperuntukkan untuk siapa? Ya, untuk mereka yang memiliki sifat-sifat munafik dan cabang-cabangnya. Nanti kita jelaskan, ya. Baik. Selain itu, dalam tema pada pagi hari ini saya akan mencoba membacakan sabda Nabi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ini kata Nabi. Sering dengar ya Bu ya? Nah, Nabi itu pernah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad ini kita semua ada sebongkah, ada segumpal apa? Segumpal apa? Segumpal daging. Ya. Jika ia baik, kata Nabi, ya, maka baik pula seluruh jasad kita. Tapi jika ia segumpal daging itu rusak, ya, maka rusak pula lah seluruh jasad kita. Waduh, hanya gara-gara segumpal daging, kalau daging yang segumpal di dalam tubuh kita rusak, maka rusaklah semua jasad kita ini. Kata Nabi, apakah itu? Ternyata di sini ada sebagian mufassirin hadis, ya. Di sini diterjemahkan ia adalah hati atau jantung. Nah, ini nanti kalau nanti ada semacam diskusi dan perdebatan, kok hati atau jantung gitu ya, karena ini terkait tentang anatomi dan fisiologi tentang organ tubuh, ya Pak Mantri ya. Nah, ini karena masalah nafas, masalah jiwa kita itu ada terletak di dalam pangkuan hati atau jantung. Nanti insya Allah akan kita bedah. Ini menjadi perdebatan sampai saat ini. Mungkin karena ilmunya belum ketemu, jadi hadis ini diterjemahkan hati atau jantung. Mudah-mudahan tidak menjadikan silang pendapat pada saat ini. Karena kalau dibedah nanti ini butuh episode-episode berikutnya. Nah, itulah pentingnya kita belajar ngaji, tetapi kita pun tetap mempelajari bagaimana pentingnya kesehatan. Nah, pada pagi hari ini nanti sehat menurut next Mas Irwan. Nah, sehat menurut ilmu kedokteran di bidang lingkup organ tubuh kita yang namanya hati, dalam tanda kutip dalam hadis ini ada yang mentafsiri jantung, Pak. Ya, karena memang betul, tanya sama Pak Mantri ini, ya. Jadi kalau hati organ tubuh kita mati hampir seluruhnya, tinggal sepertiga saja kita masih bisa hidup, Pak. Masih bisa bermetabolisme, menikmati hidup. Tapi jangan sekali-kali bermain-main dengan jantung kita. Hanya beberapa detik saja berhenti, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini nanti mungkin akan kita bahas. Nah, ini nanti tentang sebongkah ini sebenarnya hati, hepar secara anatomi fisiologi atau jantung. Nah, tunggu pada episode dan gelombang yang sama. Oke, mudah-mudahan kita apa namanya? Nah, next, Mas Irwan, ini bahaya hati yang berbahaya menurut ilmu kedokteran. Kita perlu tahu, ya. Penyakit hati di sini yang akan kita bahas nanti lebih menitik beratkan kepada penyakit hati sesuai dengan resonansi, bukan secara anatomi dan fisiologi. Ini maksudnya normalnya bagaimana kerja hati dan patologi atau kelainan-kelainan penyakit yang melingkupi dengan hati kita. Ini hanya sepintas saja. Ibu perlu paham, di dalam tubuh kita ada sebongkah namanya daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh kita. Namun sebaliknya, jika sebongkah daging itu buruk, maka jasadlah yang menjadi korbannya. Jadi buruk semua jasad kita. Nah, yaitu hati, ya. Baik, Mas Irwan, bisa dilanjut. Nah, kok langsung ke sini ya, Mas ya? Yang cirosis, yang itu nggak ada. Kelewat. Nah, ini, oh bukan, terus.
Kayaknya kelewat Mas Irwan. Nah, di sini ada Bu. Penyakit hati secara anatomi dan fisiologi. Jadi kita harus mempelajari tentang penyakit menurut ilmu kedokteran. Kita mungkin pernah mendengar yang sering kita dengar. Kalau dikatakan berobat kepada Pak Dokter, kepada Pak Mantri atau ke Bu Bidan, waduh Bu, Pak, niki gejala penyakit lever. Kita sudah kaget, keringat dinginnya sudah keluar. Karena kalau kita mendengar penyakit lever, mesti ada mitos yang berkembang. Nah, penyakit lever niku mboten-mboten randane, Bu. Ya, nggak ada jandanya ya. Rata-rata kalau sudah divonis menjadi penyakit lever, kita sudah berpikirnya tentang katil. Katil ngertos nggih? Kendaraan istimewa ketika kita mau menghadap alam barzah. Nah ini oh itu di bawah ya. Saya malah tidak kelihatan ini. Penyakit hati yang berbahaya menurut ilmu kedokteran ini jangan kita hanya kenal dengan penyakit lever. Lever itu sebenarnya bahasa kedokterannya dari hati, Bu. Jadi kalau penyakit hati itu nanti ada penyakit hati yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kita mulai dari penyakit hati yang disebut sirosis. Pak Mantri, apa Pak Mantri? Sirosis nih, Pak Mantri. Sirosis, kelingan ya. Nah, sirosis hepatis namanya ya. Atau disebut juga sirosis hepatika. Hepatika itu hati, sirosis itu hati yang apa namanya? Mengeras, Bu. Jare wong Jawa niku atine bangka, atos, ya. Nah, ini sepintas aja. Itu penyakit sirosis hepatika atau atine bangka atau mengeras. Ini perlu paham. Jadi kalau kita nanti punya keluarga, kemudian kita besuk ke rumah sakit, ada diagnose misalnya ya, si fulan dengan diagnose sirosis hepatika, berarti atine sudah mengeras ya. Kita harus hati. Nanti sebabnya kayak apa nanti besok penjelasannya kalau kita fokus ke penyakit hati secara anatomi dan fisiologi. Sekarang yang kedua itu gagal hati ya. Gagal hati itu berarti hati kita itu tidak mampu bekerja, Bu, mogok. Padahal hatinya ada tapi tidak mampu untuk bekerja ya. Sama nanti kita pada saat menjelang usia mau berhadapan dengan Allah ya. Orang-orang sudah yang sepuh itu biasanya nanti fungsi hatinya sudah mulai berkurang ya. Maka kalau misalnya kita makan jagung, ternyata BAB-nya besok pagi masih keluar jagung gitu ya, itu ada pengaruh daripada hati kita. Dan lambung serta pankreas itu tuh ada fungsi yang terganggu. Nah, ini yang disebut gagal hati. Tapi kalau gagal hatinya secara menyeluruh, berarti makan minum masuk, keluarnya tidak mampu secara normal, sehingga akan terjadi masalah besar. Nah, ini pentingnya hati. Kenapa sebongkah daging itu kalau baik, maka jasad kita akan baik semua. Kemudian ada juga yang disebut encefalopati ya. Encefal itu berarti asal katanya dari otak, Pak. Jaringan otak ya. Ya. Pati itu adalah rentetan penyakit pada hati yang disebabkan oleh gangguan otak secara absolut, secara luas. Jadi kalau kita penyakit hati itu yang disebabkan oleh otak, biasanya orang-orang yang suka mikir macam-macam, Bu. Sudah dikasih istri satu, pengen dua, ya. Padahal sebenarnya dengan satu aja cukup, ya. Sudah dua, pengen tiga, pengen empat. Meskipun dalam sebuah ayat boleh, tetapi di sana ada ketentuan-ketentuan. Mampukah kita menunaikannya? Tergantung kepada kemampuan kita sebagai laki-laki. Namun selayaknya ibu-ibu tidak boleh mengecam tentang ayat ini. Kalau sudah cerita tentang poligami, langsung ketidaksukaan terhadap ayat ini muncul bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai kalau ada ustadz membahas tentang poligami, ustadznya jadi dicaci maki dan dibenci. Ini ayat Allah. Ini perintah Allah,
Boleh. Contoh saya, Bu. Saya saat itu, saat masih usia di bawah 40 tahun, ikut kajian tentang poligami, Bu. Kayong-kayongnya kepenak, Bu, ya. Tapi begitu kita cermati gitu ya, ketika saya mau tidur, istri saya selimutnya nyiklap, ya. Kemudian saya betulkan, kemudian kita suwuk, kita cium keningnya, kita doakan. Saya berhasil seperti ini, persis seperti falsafahnya roda 2 di sepeda motor kita. Tidak mungkin motor kita itu akan kuat dipakai untuk kemaslahatan kalau salah satu bannya kempes, ya. Itulah fungsi istri, harus sama-sama kuat untuk membina rumah tangga. Ini sedikit, ya. Ketika anak-anak kami kemudian pada tidur, ada nyamuk yang menyengat, menggigit apa menyengat ini, Pak? Kalau misalnya apa namanya, kalau menggigit nggak punya gigi dia, kalau ngantuk dia juga nggak punya sengat kayak ini, apa namanya? Nyolok, ya. Menyuntik, ya. Itu kan, men. Pokoknya seputar itulah. Inilah harus butuh pengkayaan bahasa Indonesia. Kalau nyamuk menggigit, dia bukan aligator, bukan buaya, bukan apa namanya, harimau. Kalau dia menyengat, dia juga bukan kelompok lebah, tetapi dia hanya nyucus, ya, kemudian menghisap darah, ya. Nah, ketika anak-anak kita sedang tidur ada nyamuk, maka sebagai bapak dan ibunya yang sayang kepada anak, mestinya kita berupaya, jangan pembiaran. Wah, ini calon penerus kita yang akan mewarisi bagaimana Islam ke depan supaya lebih mulia dan lebih hebat ketimbang di zaman bapak dan ibunya. Harusnya begitu. Nah, kemudian dicium, disuwuk, didoakan, ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Biasanya kalau dengan cara-cara seperti itu, ya, penyakit-penyakit pengen punya 2, pengen punya 3 sampai 4, kalau kita memang masih mampu dilayani oleh istri, ngapain harus 2, harus 3, harus 4? Pun kalau memang harus punya 2, 3, dan 4, boleh bagi seorang laki-laki yang libidonya kuat, kemudian istrinya mopo, nggak bisa melayani, dimusyawarahkan. Atau suatu kondisi ketika istri tidak bisa melayani secara biologis, rahimnya diangkat, ada kankernya, dia kemudian mengalami kemo yang begitu hebat sehingga rupanya, ya nun sewu, pangapunten, Bu, orang yang habis di kemo biasanya rambutnya gundul, wajahnya hitam gitu, ya. Kan kalau misalnya seorang suami disuguhi dengan sesuatu yang tidak mengenakan, ya syahwat tidak akan bisa terpenuhi, sehingga mungkin ayat itu bisa, Bu. Makanya ini saya ulas supaya hati kita dirawat. Ini penyakit hati. Jadi kalau ada suami yang pamit karena kondisi ibu tidak bisa melayani, harusnya kita bijak. Ini ayat Allah. Saya bersodakoh, silahkan. Bapak nikah lagi, saya tak diam menjadi makmum yang baik. Harusnya begitu, jangan langsung penentangan. Wah, kalau poligami langsung, awas patuhan nih. Kalau mau ceramah ke Tanjung, tak ada disengon itu, ya. Nah, itu jangan begitu. Ini ayat Allah. Ora pati-pati moni ming Quran berarti niki wonten manfaate pada kondisi-kondisi tertentu. Itulah hati yang bijak, ya. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan otak. Orang yang suka berpikiran buruk itu pasti akan mengendap sesuatu yang menjadi beban pemikiran, jatuhnya kepada fungsi hati terganggu. Nah, itu maka nanti akan terjadi encefalopati. Maka baik-baiklah dalam berpikir, Bu. Husnudon itu lebih indah daripada suudzon, ya. Ini orang yang sering buruk sangka, mulai saat ini belajar. Oh, bapaknya pulang malam, mudah-mudahan beliau ketemu dengan teman-temannya mau reuni gitu, ya. Jangan mengedepankan, wah ini sialan nih, dasar laki-laki, ya. Kalau sudah di luar pasti kayak kucing garong, ya. Orang kau anasing melenong, lasing melenongnya lampu merah, lampu abang, ya, itu gimana? Masa harus ditabrak?
Nah, ini harus husnudon. Semoga beliau sedang mendapat rezeki gitu ya, karena rezekinya harus diikhtiari, harus diperjuangkan, jadi pulangnya agak telat. Nah, itu penyakit ensefalopati. Nah, ini penyakit yang berikutnya, hepatik. Hepatik itu penyakit yang disebabkan hati kita rusak akibat kita keracunan. Bisa dalam makanan minuman kita dikasih sianida, pernah ya dengar ya? Atau misalnya orang-orang yang tempo dulu kalau orang kena penyakit gula, supaya makannya sedikit pakai nasi wadang. Nasi wadang itu mambu nun sewu niki guyon sithik nggih, mambu kelek. Kecut nggih. Nah, itu masih dikonsumsi karena mitos ini berkembang. Ini sudah teori lama yang sekarang masih diyakini oleh orang-orang kita. Supaya darah gulanya rendah, makannya nasi wadang. Nah, akhirnya ini hati nanti keracunan. Jadi satu sisi betul dia mengurangi nafsu makan, tapi timbul masalah. Jangan seperti motonya Pegadaian, menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah baru gitu ya. Harusnya begitu. Caranya bagaimana? Kurangi nasi, tapi diperbanyak sayurnya dan minum air putihnya, sehingga perut kita yang lambungnya harus terisi nasi 2 piring, jadi nasinya cuma 3 sendok. Nah, yang lain-lainnya buah, sayur, dan yang lain-lain serta minuman, sehingga kenyangnya sama. Nah, ini nanti bisa memodifikasi bagaimana cara makan yang baik atau gaya hidup dalam bentuk makanan yang baik untuk mengantisipasi gula darah yang meningkat, supaya tidak kena penyakit hepatik ya. Kemudian hepatitis C. Nah, kalau ada C berarti ada A, ada B ya. Nah, ini kayak belajar usul fikih. Ora pati-pati ana sholat jama kosor ya. Berarti ada sholat jama takdim yang menggabungkan sholat. Ini nanti kalau belajar usul fikih kali Pak Ustadz nanti ya. Nah, nanti pada sesi yang lain kita boleh diam. Ini cuma sekedar tahu aja. Tentunya di sini hepatitis C itu adalah hepatitis yang sangat betul-betul berbahaya untuk keberlangsungan hidup kita. Ya, supaya hati kita itu terbebas dari penyakit hepatitis C, ini jelas kita harus memiliki prinsip pola hidup sehat. Kemudian yang selanjutnya abses hepar. Ada yang paham Bu abses hepar? Nah, kalau abses itu betul, wudun ini betul ya. Hati kita wudunen ya, cuma tidak kelihatan dari luar. Dia cekot-cekot, cenut-cenut, ada rubor, dolor, kalor, fungsiolesa. Pamantri mau sing paham nih. Itu tanda-tanda peradangan ya. Dolor niku napa? Rasa sakit, kalor timbul panas ya. Kemudian apalagi ada fungsiolesa. Jadi kalau ada gangguan penyakit pasti menimbulkan gangguan fungsi, makannya tidak nafsu, kemudian badannya kurus, kering, kerontang lagi ya, wajahnya menghitam dan sebagainya, demam yang sangat tinggi, kemudian muncul keluhan seperti keluar keringat pada malam hari. Nah, ini contoh hepatitis C, sehingga kita harus menjauhi penyakit ini Bu ya. Jangan kita mendekati penyakit ini. Dengan apa? Dengan cara menjaga pola hidup yang sehat. Laki-laki yang masih merokok, nah ini bedanya Muhammadiyah dengan orang-orang sebelah ya. Itu sudah jangan membahas furu'iyah. Kalau Muhammadiyah, para kaum prianya itu sudah tidak merokok. Kalau yang sebelah sana masih udud dulu ya. Ini yang lain-lain sudah kita sepakati bahwa perbedaan pendapat menjadikan sebuah wasilah untuk fasabiqul khairat ya. Nah, abses hepar itu berarti wudun atau infeksi, bisul sampai nanahan dan sampai rusak jaringannya akibat peradangan hebat. Nah, selain itu apalagi yang lebih yang lebih bahaya lagi? Kenapa nggak dicantumkan di sini? Ini menjadikan sebuah pertanyaan untuk jamaah. Kira-kira sebutkan satu lagi. Siapa yang bisa?
Nanti ada bonus. Apa penyakit apa lagi? Iya. Iya, contoh-contoh penyakit hati menurut ilmu kedokteran. Sering dengar ini masyhur. Mas Irwan nanti kasih bonus nih yang ini supaya kita aktif dalam proses diskusi di kajian ini. Apa Pak Mantri? Pak Mantri nih harus sering belajar ini. Jangan karena warungnya rame kemudian kita akhirnya sudah malas belajar Pak Mantri ya. Nah ini nanti tanya Mas Irwan. Saya itu yang namanya kitab itu ada di tempat kerja, tempat tidur, sampai di mobil dan di motor itu yang namanya Al-Quran, kitab-kitab penting itu selalu ada. Karena apa? Ketika saya menyadari dengan kesibukan yang full gitu ya, tetapi Islam harus lekat dengan kita, maka kita siasati. Bahkan sekarang lebih simpel, di handphone gitu, Pak Anas gitu, ini Pak Anas tuh coba belajar sama beliau, sepuh tapi luar biasa, sering berbagi ya. Ini di sini kita tinggal download gitu ya, dari mulai Al-Bidatul Mujtahid, Ibnu Rushd ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini bisa. Sing penting siap-siap handphonenya saja, yang RAM-nya itu sampai sekarang berapa? 1 tera ya. Wah itu saya Pak, dapat hadiah handphone yang seperti itu, waduh luar biasa. Kalau handphone yang sekarang itu kalau dikumpulin itu ya kadang-kadang bisa lelet. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya. Mungkin itu berkat dari niat yang baik. Ada yang memberikan sedekah kepada saya handphonenya untuk memfasilitasi kesibukan dan kebutuhan saya untuk ceramah seperti ini. Ini karena saya lebih sering kepada ilmu kesehatan. Jadi ini nanti titik beratnya. Baik, karena nggak ada yang menjawab, ini sering masyhur loh Bu, ya. Hepatomegali. Apa itu hepatomegali? Hatinya membesar. Nah, iya liver itu tadi hati, Pak. Hepatomegali itu hatinya membesar. Melar itu ada 2 sebab. Melar karena membesar secara keseluruhan, dan hepatomegali itu biasanya menjurus kepada hepatoma. Pak Mantri maning ya. Apa maning ya hepatoma ya? Hepatoma itu adalah kanker hati. Ini lebih luar biasa sulitnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diuji oleh Allah dengan kondisi hati kita yang rusak. Supaya jasad kita tidak rusak semuanya, maka jaga pola hidup, pola pikir kita. Solusinya Islam. Karena kalau Islamnya baik, insya Allah hati selalu jernih, hatinya bening, hati kita secara anatomi dan fisiologi akan sehat dan akan utuh sampai kita di usia sepuh ya. Nah ini pentingnya ngaji seperti ini. Next Mas Irwan. Nah ini sekarang masuk kepada penyakit hati yang berbahaya. Penyakit hati menurut Islam ini lebih bahaya lagi daripada tinjauan ilmu penyakit menurut ilmu kedokteran. Next Mas Irwan. Nah, sampean kenal boten kalih penyakit hati ingkang namine niku munafik. Ya. Orangnya munafikun, ya pelakunya. Sifatnya munafik. Apa itu munafik? Ya. Nah, ini di sini pada penjelasan ya, supaya kita kenal dengan munafik, maka kita perlu supaya kita saling menyayangi, saling supaya bisa memahami, kita perlu berkenalan dengan si munafik itu, ya. Apa itu munafik? Ini definisinya, Mas. Definisi munafik. Nah, definisi munafik secara simpel itu punya muka 2, Bu. Ya. Di depan kita memuji setinggi langit, di belakang kita pengennya menusuk dengan pisau yang beracun. Itu jenenge bermuka 2, punya muka 2. Itu munafik. Ini penyakit yang lebih berbahaya karena akan merusak tatanan kehidupan, tatanan bersosialisasi dan tatanan kita hidup bermasyarakat, ya. Kemudian yang
1B ini ya, tadi 1A ya. Ini disebut juga musuh di dalam selimut, Bu. Coba Ibu kalau lihat ular, kalau di luar selimut dengan yang di dalam selimut, kira-kira bahaya mana, Bu? Yang di luar kita pasti ngambil pentungan. Ya lebih berat di selimut lah, Bu. Ularnya sudah dalam selimut gitu ya. Itu kalau misalnya tidak kelihatan, pasti dia akan mengancam kita kapan saja saat kita lengah. Nah, itu yang disebut munafik, itu musuh dalam selimut. Ini ada sebuah cerita begini, Bu. Pak Ustadz kalau salah saya dulu waktu ngaji, saya masih ingat itu kiai saya itu pernah menyampaikan cerita seperti ini. Abu Jahal, betul ya, pamannya Nabi ya? Kalau nggak salah ini, Abu Jahal itu pernah saking geting-iting-iting, ya, jeleh-heteh itu ya, kata orang Tanjung. Itu dia berpura-pura manis, berpura-pura baik kepada Nabi. Saking apanya? Saking Nabi itu cepat sekali mendapat respon karena akhlaknya sangat super baik, sangat super solehnya. Suatu ketika beliau memerintahkan kepada salah satu pembantunya, wahai pembantuku, sampaikan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk berunding dan bermusyawarah. Dalam kondisi pura-pura sakit, Abu Jahal itu berselimut, tapi matanya mengintip gitu ya, kapan datangnya Nabi. Sebelum dia pura-pura sakit dan berselimut, dia sudah menggali lubang di depan tempat tidurnya. Sampaikan, pamannya pengen ditengok, pengen dijenguk, dibesuk, dan pengen didoakan. Nah, disampaikanlah oleh pembantunya itu. Lubangnya itu tentunya orang mau membuat Nabi supaya terperosok itu kan diakali. Zaman dulu tuh pakainya ditutupi pakai pelepah kurma, ya. Gambarannya wis seperti itulah. Jebakan apa itu namanya, Batman apa jembatan apa itu supaya orang terperosok gitu ya. Nah, pendek cerita, Nabi karena orang yang sangat baik dan husnudon tadi, maka bersegeralah datang. Namun tinggal satu langkah lagi mau terperosok, Jibril memberi kabar, wahai Nabiullah, kau adalah kekasih Allah, aku diperintahkan jangan kau teruskan langkahmu. Abu Jahal itu pura-pura pengen dijenguk, pura-pura pengen berdiskusi, tapi beliau adalah sosok paman yang sangat-sangat benci kepadamu, sehingga di sana dibuatkan jebakan supaya kamu terperosok. Maka tinggal satu langkah, balik badan langsung pulang. Sejatinya akan mencelakakan kamu, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Begitu pulang, yang namanya pamannya, waduh, pirani tinggal saknil malih gitu ya, kok sampai begitu gitu ya. Ini hebat banget sihirnya Nabi, dia sudah bersuudzon, ya, sihirnya hebat katanya. Nah, seperti yang tahu kakinya tinggal melangkah, ternyata balik badan. Namun Abu Jahal itu lupa menggali kuburnya sendiri dalam menyiapkan jebakan tadi. Larilah dia mengejar Nabi gitu ya, tapi akhirnya terperosok ya. Mau menggapai Nabi tapi ternyata dia lupa bikin lubang, terperosoklah. Sampai semua para karyawan, para pembantunya suruh menolong. Berapa utas tali diturunkan untuk menolong, ternyata gagal. Akhirnya minta tolong, wahai para karyawan, para anak buahku, sampaikan kepada Nabi, pamannya Nabi saya, ya Abu Jahal itu terperosok, minta tolong. Dasar Nabi itu memang orang yang betul-betul contoh teladan terbaik ya. Maka diraihlah dengan memerintahkan, julurkan tanganmu ya pamanku gitu ya. Nabi hanya dengan satu tangan kemudian dimentaske langsung bisa. Pun dia masih suudzon, Abu Jahal, sihir apa ya Nabi yang kau guna? Saya ditolong dengan bermeter-meter tali itu nggak pernah bisa menolong saya, tapi dengan satu tangan Nabi ternyata bisa. Beliau bukan
bukan berterima kasih dengan berucap Masya Allah, mukjizat Allah yang sangat luar biasa, tetapi menganggapnya sihir. Itu yang namanya tadi, musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Maka bagi orang-orang yang memiliki teman yang munafik, hati-hatilah, sangat berbahaya. Paham ya? Nah, itu tadi definisi yang kedua. Kemudian yang 1C ini munafik menurut pemahaman Islam berjamaah lewat Muhammadiyah, ini lebih komplit ya. Jadi orang yang menampakkan keislaman ya, namun menyembunyikan kekufuran dan mendustakan ajaran Rasulullah, termasuk juga sifat tercela yang ditandai dengan tidak sesuaian antara yang tampak di luar, di wajahnya manis, bagus ya, kalau dikasih salam, waalaikumsalam warahmatullahi, wah fasenya luar biasa ya, tapi hatinya benci dengan ajaran-ajaran ilahiyah, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, next Mas Irwan. Nah, ini lebih berbahaya, Bu, ya. Kalau penyakit hati mungkin yang rugi cuma ibu dan keluarganya, ngongkosi perawatan di rumah sakit. Kalau ini tatanan masyarakat bisa jadi rusak. Negara banyak hoax, banyak ujaran kebencian, banyak kriminalisasi kepada para ulama, sehingga umat Islam sekarang tidak sadar sedang diadu domba. Ya, ini penyakit munafik yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang punya kepentingan politik, ya. Nah, supaya kita kenal, kita juga perlu tahu tanda-tandanya wong munafik niku kaya napa, ya. Sing pertama niki seneng goroh berbohong itu untuk konsumsi tiap hari, ya. Wong pira denepan teka pengajian kesini saja gitu ya, anak sing takon, Bu, arepen di esuk-esuk wis ayu wis anu gitu. Oh aku anu pan tumbas rabi, tas tumbas rabi pan belanja anu terus make anu. Pokoknya ini padahal niatnya kita mau ngaji, ini hanya hal yang sedikit ya. Padahal kalau kita pede, percaya diri bahwa ngaji itu lebih bermartabat di hadapan manusia dan Allah, kenapa harus muter-muter? Ditanya, Bu mau kemana? Yuk kita bareng-bareng pada ngaji, ketemu Khalifah Toha ya, wong Banjarharjo, orang gunung, tapi nyatanya alhamdulillah bisa ketemu dengan orang kota ya. Sini kan banyak bis nih, kalau saya di sana adanya itu tonggeret, tahu nggak? Tonggeret nyet gitu yang gitu. Kalau di sana di sebelah saya, di belakang saya itu banyak, Bu, itu persis. Belum lagi kalau musim hujan, gitu ya, itu sudah. Kalau di sini sudah tidak adanya bis, adanya truk gandeng, adanya tronton gitu ya. Ini kota. Nah, jadi kita harus percaya diri, kita harus bangga menjadi orang Islam, ya. Jangan punya perasaan meskipun sedikit ciri-ciri munafik. Umpan ngaji be, gengsi, orang lain pada mau Car Free Day ke Tegal gitu. Apa Car Free Day? Ya, sudah pakai sepatu, pakainya atasnya pakai jilbab, Bu, tapi bawahnya kayak lepet. Iya, bentuk lekuknya, biolanya kelihatan. Nah, ini apakah hijab yang betul? Nah, kita beda datang ke pengajian, hati kita diasah, hati kita itu dijernihkan, pakai bajunya hijab ya, sehingga lekukan tubuh yang menarik dan membuat syahwat laki-laki menjadi gentayangan bisa diredam. Maka jangan salahkan kalau anak-anak kita diperkosa, anak-anak kita mendapatkan pelecehan seks, itu akibat siapa? Wanitanya ngawe-ngawe. Itu penyakit hati juga. Kalau muslim masih seperti itu, berarti dia juga munafik. Salomnya fasih, sholat kadang-kadang, tapi pakaiannya tidak mencerminkan muslimah, berarti Islamnya belum kafah, ya, Islamnya belum paripurna. Nah, jadi tadi bisa dibaca sendiri, ya. Pemahaman dari Muhammadiyah itu lebih komplit. Jadi nanti ada tatanan, ada tingkatan apa sih munafik, tingkat 1, 2 dan sebagainya. Ya.
Kemudian ciri yang berikutnya, di samping berbohong, ini sering mengingkari janji. Alasannya kelalaian, Bu. Tapi kalau saya kemarin betul, Pak, ya. Karena saya sibuk banget, Pak Abdul Rasid pernah telepon, tapi saya lagi nyetir, Pak. Mohon maaf, saya lagi nyetir, gitu ya. Tapi karena saya grup WA-nya banyak, bertumpuk-tumpuk ya, dari Muhammadiyah saja coba, Muhammadiyah Ranting, Muhammadiyah Cabang, Muhammadiyah Daerah, Muhammadiyah Wilayah, Muhammadiyah Pusat, gitu ya. Belum alumni SD, SMP, SMA, pernah belajar hukum, pernah belajar kesehatan, pernah belajar agama, gitu ya. Itu kan grupnya ngumpul semua, Bu, di handphone. Jadi Pak Abdul Rasid tumpuk-tumpuk. Begitu plenong, ide Pak Abdul Rasid ya Allah pangapunten, tadi malam baru kebaca ini. Ini hal seperti ini bukan yang namanya munafik, Pak. Betul-betul itu kejadian yang nyata. Iya. Nah, ini kadang kita satu sisi sudah direpotkan oleh handphone, Bu. Tapi ketika handphone kita bermasalah, ternyata butuh juga. Waduh, saya mau pengajian lupa tanggal nih, mau tanya siapa, Pak? Tanya Pak Anas, handphonenya lagi bermasalah. Tanya kepada Pak Saifuddin, tidak bisa menghubungi, ternyata sudah menjadi kebutuhan. Tinggal kita memanage, ya. Handphone kita itu bisa manfaat, bisa maldharat. Nah, kalau orang-orang yang terbebas dari penyakit munafik, insya Allah ini menjadi kemaslahatan, ya. Tadi ingkar janji gampang lah ya. Yang selanjutnya yang 2C, berkhianat ketika diberi amanah. Ya. Sekarang fenomenanya yang gampang begini, Bu. Ketika pengen duduk di kursi yang empuk, wah, ngumbar janji setengah mati. Semua yang indah-indah disampaikan dan diutarakan. Ya. Ketika sudah memperoleh kursi, lupa dengan ayat kursi. Ya. Lupa dengan orang-orang yang mendudukan dia di kursi empuk, gitu ya. Nah, ini berarti orang-orang semacam ini sudah mulai mengidap penyakit munafik. Maka sekarang saking jengkelnya, dulu ulama kita Gus Dur saking jengkel, saking geting-iting kepada dewan yang pada kurang ajar, gitu. Bubarkan saja DPR, itu ya. Nah, itu sampai pernah, Pak, saking enaknya itu ya. Padahal kan bukan DPR-nya, ya, tetapi oknumnya. Maka harus dibangun. Kalau di sini ada orang yang dekat atau istrinya anggota dewan, maka ajak ngaji, Bu. Ya. Jangan cuma sekedar misalnya, wah, aku bangga sudah memberikan aspirasi ke Masjid Abdul Aziz, gitu ya. Tapi ngaji nggak pernah. Jadi yang dibangun tuh hanya materialnya saja, tapi spiritualnya beliau tidak pernah dibangun. Sehingga kedekatannya dengan masyarakat, dengan umat hanya ketika menyampaikan aspirasi. Pun itu menjadi udang di balik mirong. Ajak lalen ya, Pak. Ini aspirasinya saya tunaikan, besok jangan lupa dukung kami. Nah, itu kan beda kalau ibu-ibu jamaah dan bapak yang ada di sini. Ketika kita mengeluarkan 100.000, 50.000 ke tadi apa ya? Infak ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya 100.000? Harusnya kalau muslim yang baik tuh pecahan yang paling besar yang dimasukkan. Karena tiket surga itu harusnya sih lebih mahal, tapi ternyata kita menganggapnya remeh-temeh. Uangnya dipilih ratusan ribu lewat, 50.000 lewat. Adanya yang pecahan 2.000. Sudah letak pisan, Bu, dimasukin. Subhanallah, tiket surga hanya 2.000 ya. Sekarang parkir mobil motor saja mau ngasih 2.000 kayak artinya orang kepenak. Tapi kenapa kita masih cinta dengan uang 2.000, malah lebih apa namanya, lebih betah diberikan untuk sodako. Kita harus malu. Katanya al-haya'u minal iman. Ayo kita bangun hati kita, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Mas Irwan, malas dalam beribadah. Kalau ngaji, ceramah luar biasa, menggelegar suaranya kemana-mana. Tetapi ketika kita suatu saat pengen bermakmum dengan tokoh agama yang seperti ini, subuhannya abot awal, tidak muncul di masjid,
Ya. Makanya kemarin sahabat-sahabat kita saling mengingatkan, ayo mengingatkan, datang ke masjid untuk sholat maktubah, sholat wajib. Jadi alasan sakit, alasan sibuk, kalau bisa itu dikesampingkan dulu. Kalau sakitnya cuma pilek, apa panu, apa wudhunya sedikit gitu ya, masih bisa jalan, masjid itu harus dikedepankan. Apa? Ada sebuah cerita, seandainya tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu barokahnya luar biasa, orang pincang, orang yang tidak punya indera untuk berjalan, untuk bergerak dan sebagainya pun dilawani ngerondong, Bu, kalau paham dengan sholat jamaah di masjid. Nah ini yang bahaya lagi gini, kan itu buat laki-laki Pak gitu ya, buat ibu-ibu kan ada hadis yang katanya sebaiknya sholat di rumah, itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat maktubah, bapaknya ke masjid, ibunya pun harus ikut karena ada saksi. Jangan kalau kondangan pengennya eksis, cantik, wangi gitu ya, ibu paling depan, bapaknya wis ning omah bae Pak, nonggoni berkat. Ini keliru. Kalau ke masjid jongklok-jongklokan, bapak sajalah, ibu-ibu kan di masjid. Memang ada hadisnya Pak, tapi kita harus tahu asbabul wurud hadisnya. Kalau kita di rumah misalnya anak-anak sudah pada gede-gede, masak sudah sekarang tinggal ceplok di listrik, nanti datang dari sholat sudah mateng, ngapain gitu alasan, saya kan harus masak, saya kan harus merawat anak gitu ya, bapaknya biar digusah suruh ke masjid sendirian. Tapi kalau yang sudah sama-sama normal, sama-sama enak, sama-sama lego gitu ya, kenapa tidak bersama-sama? Ya, ini juga butuh pemahaman beragama yang paripurna, yang kafah. Nanti Pak kalau mau wah ini ada hadisnya loh Pak. Nah sekarang kalau ada hadisnya sama, saya pernah ini. Sekarang kalau cerita ada hadisnya, zakat fitri itu keluarnya harusnya kurma 1 sok. Kalau sekarang keluarnya harus sesuai dengan konteks hadis, gitu ya. Kira-kira di sini ini lekas kapan ya, Pak Rosid zakatnya 1 sok kurma gitu ya. Lekas kapan? Obatnya wis enteng apa durung gitu loh. Sih kayak gitu. Itulah pentingnya kita bagaimana bermuamalah, ada istihadnya, ya ada jalan keluarnya. Tetapi kalau memang itu nabrak ayat-ayat atau dalil-dalil naqli, kita harus sami'na wa ata'na. Tapi kalau itu memang harus diistihadi, maka Islam itu sungguh sangat luar biasa untuk tidak mempersulit kehidupan manusia. Baik, selanjutnya tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Jarang mengatakan istighfar, astagfirullah, jarang minta ampun, jarang bersolawat. Jangan-jangan kita nanti di justice juga. Nah, koe jamaah patuha sing larang selawate gitu ya. Nah, saya kan tidak. Kami kan senang bersolawat, meskipun solawatnya misalnya karo migol-migol, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Ini sudah sampai kayak tiktokan Bu. Nah ini coba kalau misalnya kita sholawat dengan etika seperti itu, kira-kira kita ndonga karo Gusti Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun. Kira-kira ibu kalau punya anak misalnya sedang punya permintaan, kemudian karung ledek dengan etika yang tidak bagus, kira-kira pas apa buatan pas? Nah kita tetap istiqomah dan kita harus bangga Islam bermuhammadiyah. Luar biasa Bu. Sekarang kita sedang mulai diganggu oleh kebiasaan-kebiasaan dan sesuatu yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan relevansi hasil putusan tarjih. Di dalam Muhammadiyah rajin berorganisasi, tapi sudah gagahan, sudah memperdebatkan Allahu Akbar, ya. Ada yang di sini dan sebagainya gitu ya. Ini sudah mulai, padahal Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah bikin ya keputusan itu bukan madhab baru, tapi dia diambil dari hasil istihadnya para alim ya. Bagaimana cara takbir Allahu Akbar, sudah gagahan lagi, begitu bangun dari sujud langsung paut tinju ya.
ngepal, wah langsung gitu ya. Ini sudah mulai ada. Bayangkan kalau kita punya rumah, sudah membentuk dan membuat aturan yang pas untuk rumah kita, tiba-tiba ada tamu gitu ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, belum juga dipersilakan sudah celingkrik, duduknya kayak tukang becak, makan di atas jok, karo tongkrong gitu ya. Kita sebagai tuan rumah kira-kira bagaimana? Itulah Muhammadiyah, rumah kita yang dibangun bersama harus dijaga dan dirawat. Jangan sampai disusupi oleh budaya dan kebiasaan hasil istihad yang bersifat pendapat orang per orang, pendapat yang berdasarkan hadis yang belum dikaji ulang dengan perbandingan hadis-hadis yang lain, ya belum qat'i, ya belum pas gitu ya. Itu sudah ya. Kemudian kita juga gampang menjustis ya. Kitanya sendiri gampang menjustis. Aku tah orang nganggo usoli ya. Aku tuh kan jamaah hebat itu. Kan masih usoli, masih belajar, masih sinau. Tidak perlu begitu juga. Persatuan dan ukhuwah ya itu lebih utama ketimbang daripada kita membahas hal-hal seperti itu. Belajarlah dengan Muhammadiyah. Sekarang baru-baru ini sudah menyiapkan di daerah-daerah tertentu ya ambulan dengan basis helikopter. Muhammadiyah telah hadir dengan apa ya, kapal terbang ya, rudal sudah nih. Kemudian laptop ya, laptop Muhammadiyah. Kurang apa Muhammadiyah? Wah, kalau Muhammadiyah kan tidak ada yang namanya mengatur tentang celananya harus cingkrang, harus jenggotan kayak Pak Toho, kan gak ada gitu ya. Kata siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan berjenggot. Nah, tapi bagi orang Muhammadiyah yang jenggotnya cuma hanya 3 helai, nah kalau dipanjangkan misalnya menjadikan olok-olok, ya jangan maksolah. Ya, itu kembali kepada ada. Indahnya berislam lewat Muhammadiyah itu jangan diragukan. Kan kalau di Muhammadiyah kan terus itu ya. Kalau tidak di HPT, lihat ditanya jawab suara Muhammadiyah. Tidak ada di situ, lihat di matan bermuhammadiyah. Banyak Bu. Mau kurang apa lagi? Kita kadang-kadang kurang belajar bermuhammadiyah, tapi ada rumput hijau di tetangga seakan-akan ranum. Wah, indah banget di sana. Padahal rumah kita kalau kita bersihkan, kita jaga, kita rawat, lebih indah, lebih maslahat ketimbang rumput hijau di sebelah tetangga. Siap gih? Beraisyah, bermuhammadiyah yang baik. Nah, menyebut Allah hanya sedikit. Kemudian yang selanjutnya mencegah perbuatan baik dan menyuruh perbuatan buruk. Nah, ini banyaknya ambil contoh seperti ini. Sekarang ketika orang sedang viral, ya, tidak usah nyebut ya Bu ya, namanya ya sedang viral. Memang gara-gara internet ini orang yang tadinya bukan siapa-siapa tetapi jadi orang istimewa. Ya. Jadi satu contoh begini, ada bangunan mirip masjid, kemudian dihancurkan dengan dalih untuk normalisasi penampungan air di daerah tertentu gitu ya, tanpa dikomunikasikan dengan baik, tapi mengedepankan dengan marah-marah, tapi dia mendapatkan dukungan berat dari para penggemarnya sehingga timbul polemik di sosial media, kenapa masjid diruntuhkan dan sebagainya, alasannya kemudian bla 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 gitu ya. Itu contohnya. Baru-baru ini kemarin saya kebetulan dalam salah satu sebab saya sedang sedikit-sedikit kumpul-kumpul persiapan musim hujan untuk sodakoh tanaman dan bunga. Nanti bisa barangkali masjid sini mau minta tanaman ya, saya kalau misalnya masih ada stok untuk masjid dulu ya Bu ya. Kalau jamaahnya nanti kalau yang bisa jawab tak kasih hadiah tanaman boleh ya. Itu nanti saya belanja ke Raja Galuh, Majalengka, melewati Gunung Kuda yang kemarin habis
rontok ya, akhirnya menimpa eskavator, 24 korban yang belum bisa terambil 4 jasad. Nah, saya tetangganya di depan Gunung Kuda. Qadarullah saya diberikan rasa lapar, kemudian saya berdiskusi dengan beberapa tokoh di situ. Ternyata ada sebuah kebijakan penguasa ya, yang kadang-kadang ketika menutup atau melarang tanpa memperhatikan bagaimana memberi solusi orang-orang yang biasa kerja di sana, Pak. Ya, sehingga muncullah pengangguran-pengangguran yang begitu banyak, kemudian ketahanan ekonomi yang terganggu, sehingga muncul masalah tentang siteng. Siteng tahu nggak, Bu? Bagaimana mencari isi beten. Isi perut maksudnya. Ini ayah orang Sundanya. Nah, jadi mereka bermasalah, Bu. Tetapi hanya cuma bisa dilarang. Nah, belum lagi para panggiat ekonomi yang jualan batu. Kemarin saya beli batu, Bu, 3 gelondong itu ya, yang tadinya cuma harganya 300, sekarang jadi 750.000. Itu untuk standar pot, Pak, biar kelihatan ini ya. Tadinya saya kalau beli tuh sebelum ada keputusan penguasa itu 350.000. Sekarang karena kelangkaan bahan baku menjadi 750. Pengangguran di mana-mana. Nah, ini bijaklah menjadi seorang pemimpin ketika mengambil keputusan. Ya, berbeda dengan Umar bin Khattab ketika menjadi penguasa. Beliau keluar malam bukan cari janda, Bu, janda yang melenong, tapi mengintip rumah-rumah yang kelaparan. Ada satu rumah yang sedang menggodok glutak-glutuk orang matang-matang, Bu. Ternyata godok batu untuk menenangkan perut anaknya yang kelaparan. Apa yang diambil? Kemudian beliau datang ke Baitul Mal, ambil sepongkok gandum, sekarung gandum, dipongkok sendiri dan diserahkan. Jadi bukan melarang kemudian memviralkan dulu, Bu. Diam-diam dia malam-malam dan orang lain tidak ada yang tahu. Kalau tidak yang cerita, si pelaku yang mendapatkan bantuan. Kalau sekarang kan enggak. Mau ngasih uang, wah saya mau kunjungan ke perbatasan Jawa Tengah gitu ya, siapkan orang di sana, nanti bagi-bagi 50.000 diviralkan gitu ya. Kayak gitu mah Mas Irwan juga bisa disetel oleh saya. Mas Irwan nih, siapkan 50 ribuan, 1 gepok 1 juta, saya viralkan Mas Irwan mau nyalon bupati di Kabupaten Brebes. Bisa, Bu, kayak gitu ya. Sekarang rupa-rupanya mau mulai ada episode Mulyono kedua. Hati-hati ini, Bu. Kalau basis beramaliyah tidak dengan agama, yang agamanya saja diragukan, ada Jawa wiwitan, ada Sunda wiwitan dan sebagainya. Ini saya tidak menyebut, tapi ini sudah kelihatan. Dan bagaimana asli arogansinya ketika menghadapi perbedaan. Ketika dia membuat acara, kemudian mengatakan, kamu di mana sekolahnya, kamu di mana kuliah, akan ku kejar itu loh. Nah, bertolak belakang dengan mengasihi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal, didiklat atau dilatih kemiliteran. Tetapi satu sisi ada perbedaan pendapat saja, marah-marahnya setengah mati gitu ya. Jangan terkecoh, Bu. Ya. Nah, ini apalagi kalau sudah mengatakan dia bukan ahli agama, tapi menerjemahkan tidak penting belajar Al-Quran atau memahami isi Al-Quran secara penuh, apalagi menghafal Al-Quran gitu ya. Ada statement seperti ini tokoh gitu ya. Yang penting kita menghadirkan ajaran Islamnya saja. Nah, dia tidak paham. Menghafal Al-Quran itu ada maknanya, Bu, untuk merawat keaslian daripada Al-Quran. Kita tidak mampu menghafal Al-Quran, ya kita alhamdulillah ada para pelaku yang menghafal Quran. Jangan langsung kita nyinyir gitu ya. Ini penyakit hati. Ini contoh munafik ya. Tadi mencegah perbuatan baik, ya, moyoki perbuatan baik dan menyuruh perbuatan buruk ya. Apa perbuatan buruknya? Ya, sekarang sudah mulai kelihatan. Pohon disarungi kotak-kotak putih dan hitam, udah kelihatan. Ya, itu ciri apa itu? Katanya akunya Islam.
Ya itu sudah kelihatan dari situ. Oh Bali nggih. Nah ini yang jawab Bapak loh bukan saya. Nah ini ternyata sudah terafiliasi kepada tadi katanya ya. Kita harus waspada. Bukan kita suudzon, tapi kita hati-hati menilai pendapat pemimpin yang Islamnya itu tanda tanya. Ya, apalagi mengatakan melawan, ya, mengadu domba, habaib gitu ya, harus DNA dan sebagainya bla 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 bla. Dari kelompok lain ya, gus gitu ya, dari nasab kiai. Muhammadiyah itu sudah tidak penting berbicara seperti itu. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di hadapan Allah itu sama rata, sama rasa, sama nanti besok akan diadili, Bu. Ya. Yang paling bermartabat di hadapan Allah satu, yang takwanya tinggi, yang takwanya bersih. Maka kita tadi belajar dari penyakit hati yang bahaya ini. Jangan jadi orang munafik. Karena apa? Munafik dan sempalan-sempalannya akan menjerumuskan kita kepada kafirun. Ya, tadi di ayat kafirun. Kenapa? Ada orang yang akhlaknya jelek dan buruk kepada Allah. Karena apa? Sehari makan, 3 harinya prei. Sehari bisa godong nasi, besok bingung cari bahan nasi. Datanglah bantuan, ada Supermi, obat-obatan, fasilitas, apalagi ini bujang. Disodorkanlah seorang wanita cantik yang kafir, yang belum beragama Islam, supaya terbawa kepada kelompoknya, mulai tergadaikan. Orang yang tadinya faham Al-Quran, fasih hadis dan sebagainya, sehingga pindah agama, jadi murtad. Nah ini bahayanya munafik, seperti dengan tadi sempalan-sempalannya. Semoga karena ada acara yang lain-lain, ya ini mestinya kan sampai jam 8 ya. Nah, tapi ini nanti kita membaca berikutnya atau menelaah tentang kafir mungkin pada pertemuan yang berikutnya. Jadi dari munafik itu bisa menjerumuskan kita menjadi seorang yang kafir. Kafir itu nanti macam-macam untuk dan munafik pun macam ragamnya, ini supaya kita kenalannya lebih ini ya. Nanti ada munafik i'tiqadi ya, atau keyakinan, ada munafik amali dan sebagainya, ini banyak sekali. Nah ini rupanya kalau dibahas sekarang karena ada sesi yang lain lagi, pemulasaraan jenazah itu sangat penting. Karena apa, Bu? Kita semuanya akan menjadi apa, Bu? Camat. Calon mati, calon meninggal. Jadi sebuah kepastian kalau kita di Muhammadiyah dan Aisyah tidak ada yang ahli bagaimana pemulasaran jenazah sesuai dengan kaidah Islam yang baik, ya Muhammadiyah harus punya solusi. Berarti mendiklat atau melatih pendidikan dan latihan pemulasaraan jenazah. Oleh situ nih Pak? Oleh tim ya. Nah, saya boleh ikut ya Pak ya? Nah, soalnya supaya nanti kita bisa juga meneruskan di PCM Banjarharjo. Ini sungguh sebuah kemajuan dan sebuah kepastian yang akan kita hadapi bersama. Gantian, Bu. Mungkin kemarin sahabat kita dirawat jenazahnya oleh kita. Suatu saat mungkin Bapak dulu, saya belakangan. Atau mungkin saya nanti dulu tapi ibu bapak yang lebih duluan. Nah, berarti ini sesuatu yang sangat akan kita hadapi, akan kita alami. Setuju nggih, Bu nggih? Nanti ini masalah kafir, jenis-jenis munafik pada pertemuan yang akan datang nggih. Nah, ini kalau mau pertanyaannya ini pemulasaran jenazah nggak kebagian. Jadi ini kita sengaja 7:30 supaya kita akhiri dulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita cermati bersama ini merupakan sebuah acara dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sholat. Ya, dan saya menyampaikan seperti ini lamun cek kurang Jawa Barat ya mah
lain mapatahan ngojai kameri. Ada nggak yang paham ini? Bukan berarti mengajarkan meri tahu nggih, anaknya bebek untuk berenang, tetapi insya Allah dalam rangka wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, supaya kita menjadi predikat wa ulaika humul muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Itu saja. Terima kasih atas perhatian. Selamat makan dan selamat membuka bungkusan. Semoga sehat untuk kita semua ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.